penyuka waria. Dari awal lu dibayar, tapi berdiri. Digauli lah kayak bisa nggak nih cowok ini nguasin gua gitu. Lu yang awalnya mau, apa warianya yang menggoda lu? Cerita ini. Halo, chicken everybody, welcome back. Hari ini seperti biasa saya dengan Tamim kembali lagi ke YouTube channel kita. Thank you yang udah support sebelumnya, thank you yang udah nonton video-video kita. Ajak teman-temannya dong, subscribe dong. Asik, ya harus itu mah. Iya. Undang keluarga kalau bisa. Hari ini ada cerita masa kelam. Iya, di samping kita ada seorang pria yang dulunya sangat-sangat kelam menurut gua ya. Dulunya penyuka waria. Bisa dibilang seperti itu mungkin ya. Kita sebut saja Mr. X. Halo Bapak Mr. X. Iya, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jadi Bapak ini sebutnya apa ya? Bukan Bapak, apa? Om. Bapak Randy ini Bapak Randy ini pernah mengalami masa kelam. Di usia berapa? Di masa kelamnya penyuka mungkin ya, penyuka apa? Suka apa sebutnya? Pemakai. Penyuka lah gitu. Penyukanya. Penyuka Seorang waria. Jadi coba awalnya gimana bisa terjerumus masa kelam itu? Awalnya sih diajak teman ya. Awalnya diajak teman. Tengah malam. Hitungnya tengah malam ya, hitungnya lagi lapar. Teman ngajak main. Saya juga nggak tahu ya hitungannya gimana ya. Teman ngajak main. Pas nyampe rumah, saya nggak tahu bahwa teman itu ngajaknya ke seorang waria, nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Pas teman itu datang ke rumah teman, ngetok pintu, saya datang, nggak taunya itu seorang waria. Teman itu makan, saya disuruh masuk ke kamar. Terus? Dari situlah saya ditanya. Tanya jawab seorang waria. Seorang waria itu menawarkan jasa kepada saya. Dalam hati mau enggak? Ya kalau saya dipikir-pikir kalau dibayar ya mau. Oh berarti awal lu dibayar? Dibayar. Oh dibayar. Terus. Awalnya dibayar katanya berapa duit? Ya dulu ya itu mah dulu tahun berapa ya? Lama juga ya tahun berapa nggak tahu. Ya dulu lah, udah lama. 50.000 ataupun 70.000 itu dulu itu besar bagi saya. Karena saya sekolah dulu waktu zaman kelas 3 SD. Berarti itu kejadian lu umur kelas 3 SD? Iya, hampir umur 10 tahunan saya. Oh, masih kecil Dong. Tapi berdiri. Nah, terus udah tuh ditawarin jasa. Setelah masuk, ya awalnya saya awalnya saya Takut. takut. Kok teman saya makan, saya baru masuk ke kamar gitu. Nggak tahu. Pas saya masuk ke kamar ya otomatis seorang waria itu datang memeluk saya. Langsung meluk ya, tuh merasa risih awalnya. Pastilah karena belum merasa risih. Berhubung dia mengasih uang yang nominal besar, besar lah. Masa itu besar ya. Besar. Zaman dulu itu 70.000 itu besar ya. Ya udah saya mau. Disitulah saya. Terus dicumbu sama dia.
terus digauli lah saya. Nah, ini menarik nih. Digaulinya gimana tuh? Gauli. Tapi ntar dulu, Tori. Sebelumnya lu masih suka cewek kan? Dalam artian di umur 10 tahun itulah suka-suka cewek lah dalam artian Belum, waktu itu saya belum sempat pacaran sama cewek. belum. Tapi rasa suka ada lah. Rasa suka ada. Iya. Ya normal. Normal berarti ya awalnya ya. Iya. Terus lu digauli tuh. Digauli merasa Enak. awalnya sih geli. Awalnya geli. Pemikir saya zaman dulu itu uang segitu itu besar. Iya, benar. Dipikir-pikir sama saya enak juga ya. Cuman begitu Dikasih duit. dikasih uang 70.000. Ah udahlah kata saya, nggak apa-apa. Dari situ saya merasa enak. Udahlah akhirnya saya tidak melalui teman saya sendiri. Langsung. Keesokan harinya saya datang sendiri Orang yang itu juga. ke rumah waria itu, ngetok sendiri ke rumah waria itu. Saya berkata, teh ini saya Yang kemarin yang kemarin datang." dicumbu. Kata dia, oh iya udah masuk tuh. Dari situlah saya mulai berhubungan sama dia, timbul rasa suka. Suka sama seorang waria itu. Nyampe lah saya berhubungan sampai sama waria itu sampai 12 tahun lebih sama waria itu. Bisa dibilang pacaran lah, Pacaran seperti kita berhubungan sama suami istri sama dia. Iya. Nah, Saya tar dulu tidak nih. tahu. Tar dulu Om nih, tar dulu Om. Ini misalnya pas berjumpa ngelakuin itu ngapain aja? Ya seperti kita berhubungan suami istri aja sama dia. Ciuman. Iya, intinya seperti berhubungan suami istri aja sama dia. Biarpun dia seorang waria, tapi dia ingin diperlakukan seorang wanita. Tuh. Tapi awalnya lu Sampai 12 tahun saya berhubungan sama dia. awalnya jijik nggak awalnya? Sorry nih ya, jijik nggak karena lu dia kan cowok. Nah, Awalnya sih risih, dalam arti risih ya risih. Karena kita cowok ketemu cowok. Cuma yang saya khawatirkan faktornya, hitungannya sih faktor ekonomi sih, dalam arti uang segitu besarnya, nominal 70.000 itu besar bagi saya, dalam arti saya orang nggak punya. iya. Berarti kalau sama dia begituan lu diiming-imingin duit. Iming uang, Iya. pakaian, dalam arti belanja, apa aja yang saya minta pasti dia penuhi. Dikasih gitu Jan. Tapi bancinya udah kelaminnya itu aja. Maksudnya apa udah operasi dia? Sama juga seperti kita. Oh, berarti belum operasi ya? Kan ada ya waria-waria yang operasi. Kayak di Thailand. Iya, di Thailand jalan gitu. Nah, ini berarti kan kalau di kita warnanya belum operasi. Nah, terus ngajarnya itu lewat apa? Ya jujur aja. Jujur aja ya, masalah berzina itu sama seorang waria, jujur dia juga sama minta kepuasan dari kita. Iya. Ya. Kita keluar, dia pun minta pengen keluar. Iya. Dalam arti gimana ya? Oh, dia pun keluar berarti. Dia pun keluar. Dia pun keluar. Dia pun keluar sama kita. Awalnya sih kita dulu yang minta keluar. Setelah kita keluar, dia pun menagih janji sama kita. Saya juga jangan sampai enak dengan sendiri. Iya, sendiri. Oh, iya, enak lu doang berarti ya. Enak lu doang. Dia pun pengen keluar. Udahlah. Dari situ dia minta dikeluarin, ya saya keluarin. Tahu entah itu dikosongin ataupun entah itu ditempin, nggak tahu itu masalah itu. Iya. Kempit. Bagian mana? Apa
kan banyak kempit. Iya, kalau gua nggak tahu ya. Kayak masalah di kempit ya itu ya gimana? Nggak apa-apa lu kalau nggak mau keluar kata-kata itu nggak apa-apa, kita skip aja. Ya, intinya lah seperti itu. Iya. Intinya mah dia kita enak dia enak. Iya. Tapi dia berarti ada cemburu dong kalau lu dekat yang lain. Intinya mah dia mah namanya seorang waria nggak boleh kita dekat sama seorang waria. Dia pun pernah mengatakan seperti ini, boleh kita berhubungan, jangan sampai kamu berdekatan dengan seorang waria lagi, karena dia pun waria, anggap seorang lelaki, dia pun ingin diperlakukan seperti seorang wanita juga. Jangan sampai kita berpaling ke waria lain. Waria kalau ke cewek Pun dia tidak akan marah kalau ke cewek. kalau ke Berarti cewek dia merasa Dia kalau ke cewek itu dalam arti dia sangat mendukung karena kita lelaki normal. Dia pun sadar diri. Dalam arti apa ya? Dalam arti dia pun merasa dia tuh seorang lelaki waria. Tidak mungkin kita untuk selamanya kita berhubungan seperti ini. oh berarti dia merasa cemburu ke waria Ke waria lain. Kalau cewek nggak apa-apa dong. malah cewek nggak apa-apa. malah support berarti dia ya kalau ke Karena cewek. dia masih support kalau sama cewek karena kan kamu itu lelaki normal. Nah dia pun sadar diri tak selamanya kita berhubungan seperti ini. Oh iya. Tapi ada masanya dia cemburu ke lu. Ada di kala kita waktu keluar bareng kalau kita ngelirik waria lain dia cemburu. Berarti sama aja sih sebenarnya intinya ya, mau nutup rasa mah ya, maupun itu waria atau Kayak cewek kita kenal sama cewek Intinya mah waria itu intinya pengen dimanja, pengen disayangi. Ya itulah seperti seorang wanita. Berarti lu menjalani selama 12 tahun sama orang itu juga. 12 tahun sama seorang waria. Maksudnya orang itu juga. Itu juga. Tapi pernah ke cewek kan? Kalau ke cewek ya masih, ke cewek jalan. Cuman intinya kalau seorang waria itu tidak boleh mengkhianati ke seorang waria lagi. Intinya waria itu. Berarti pas Bahkan kalau kita berhubungan sama seorang waria itu, kalau kita berhubungan ataupun kita restu dengan seorang waria itu, beda sama seorang wanita. Kalau wanita itu mengucapkan apa ya, dibilang sah untuk mengadakan wali. Kalau seorang waria itu tidak, dalam arti tidak, karena apa ya, cukup menghubungkan seorang waria. Kalau waria teman-temannya itu bilang saya sah kita, seolah-olah kita berumah tangga sama dia. Jadi seorang waria itu ingin diperlakukan seorang wanita asli. oh buat kayak itu mah segala ada nikahnya gitu John, cuman dia khusus waria gitu. iya. Iya, cuma bedanya kalau seorang perempuan itu ada ahli. Iya, ada ahli. Kalau dia cukup mereka Teman-teman aja dia, dia bilang iya. sah ya sah. Udah kalau bapak X ini Iya. udah menjadi suaminya lah ya. Berarti lu masuk tuh ke dunia dia berarti. Masuk sampai berjalan dengan 12 tahun. Tapi dibawa jalan-jalan gitu biasa. Ya biasa kita sebagai kayak suami istri sama dia. Itu aja. Kemanapun dia pergi pasti dia ngabarin dan ngajak saya. Paling gede lu dikasih berapa tak? Untuk memuaskan apa semaunya lu aja minta. Ya, ini zaman dulu itu uang 200-300 itu besar bagi saya karena umur saya masih 10 sampai 12 tahun. Masih belasan Itu tahun. sehari. Kalau segitu uang. Awal kita pulang ke rumah dia itu setiap main ke rumah dia pulang itu bawa uang 200-300 cukup. Tanpa lu minta. Tanpa kita minta, dia pun udah ngerti. Nih buat pulang gitu. Buat jajan di kampung ya itulah.
dikasih uang segitu. Terus lu nyaman. Nyaman, dalam arti nyaman. Anggap uang segitu nyaman dulu tuh besar. Cukup lah ya buat lu gitu Buat ya. kita. Lebih dari cukup lah ya. Lebih dari cukup. Tapi sekitar lu tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Sampai detik ini nggak tahu. Sampai detik ini orang pun tidak ada yang tahu. Tahu lu pernah berhubungan selama 12 tahun itu. Setelah berhubungan sampai 12 tahun sama seorang Maria itu tidak ada yang tahu. Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Berarti lu pernah nikah dong kalau gitu? Ya kan dibilang nikah seorang Maria itu tidak cukup untuk Mama Amin. Iya. Cukup Teman-temannya aja. teman-teman aja. Dibilang kata teman cocok, dibilang sah, ya udah. Berarti kita ada terkaitan dalam arti kita sudah menjalankan berumah tangga sama dia. Terus pas lu ngerasa kayaknya salah nih gua sama Maria, Dibilang salah, ya nggak salah. Karena apa? Waria itu selalu nyupport kalau kita kepada berhubungan ke seorang wanita. Dalam arti dia selalu support karena kita laki normal. Dia pun sadar diri. Tak selamanya kita berhubungan seperti ini dan kamu pun laki normal. oh dia bilang gitu. Iya. Bahkan kita kalau ada pasangan hidup sama seorang wanita, bahkan dia mau modalin dari awal sampai akhir, itulah seorang Maria. Maka kita yang mau lepas dari dia itu, ya itulah perkataannya dari situ. Kalau kita punya cewek yang benar mau kita Intinya seorang Maria itu jangan pernah mengkhianati. Kita berhubungan sama seorang Maria, jangan pernah kita berselingkuh dengan seorang Maria lagi. Bahaya dalam arti dia nggak bakal terima. Tapi lu pernah ada kekerasan kan? Pas dia cemburu? Ada. Pernikahan kan kalau di berita sering ada kan. Di waktu saya datang, Maria saya telepon, bilang sama saya, berkata, ikut nggak kondangan? Saya bilang ikut. Waktu itu saya kondangan sama dia. Saya ngelirik ke banci, ataupun ke Maria lain, cakep amat. Saya bilang, dari situlah saya main mata sama Waria lain. Dia tahu. Terus dari situ dia marah. Waria itu sama juga seperti kayak kita ya, dalam arti cowok juga. Iya. Marah pun ya sama seperti kita. Boleh kamu berhubungan sama seorang wanita, jangan sampai kamu berhubungan sama seorang Maria lagi. Sakit rasanya gitu. Dia kalau berhubungan kita sama seorang wanita, dia bakal ngasih support sama kita dalam arti apapun kebutuhan kita buat jalan sama seorang wanita, dia akan sanggupi. Berarti lu kalau mau pergi dengan wanita lain, lu pasti ngomong gitu. Ngomong, mau jalan, Iya. ataupun malam mingguan, Iya. ya bilang sama dia. Cuma kita harus bisa membagi waktu dan kita harus bisa tahu waktunya. Lu juga cemburu berarti dong? Punya rasa cemburu dong? Dibilang punya rasa cemburu, ya tidak. Oh enggak berarti? Enggak. Berarti dia boleh dengan yang lain? Dia kalau berhubungan sama kita dia sangat setia dalam arti dia setia berarti? Dia tidak bakal berpaling ke orang lain. Dia kalau Waria kalau sudah cukup satu ya satu. Dianya lebih berarti ya? makanya dia nggak mau naten gitu John. Kirain gue dia ke cowok lain gitu, nyari kepuasan juga. Pas lu nya pergi, dia melampiaskan ke cowok lain, berarti enggak, malah lebih setia kalau dia. Tidak, kalau sama Maria itu kalau udah satu ya satu. Terus lu pas mau berhenti, kayaknya gue mau berhenti deh. Merasa capek nih. Iya, udah capek. Nah, awalnya saya berhenti sama seorang Waria. Waria
Ya saya juga kan tak selamanya berhubungan sama seorang waria. Iya. Saya kan lagi normal. Iya. Awalnya saya mau married sama seorang wanita, saya tidak mengasih kabar kepada waria itu yang berhubungan sama saya selama 12 tahun. Dia mungkin ternyata tersinggung. Awalnya kan saya susah senang sama dia. Iya, Saya menjalankan hubungan sama dia. Sama dia. Benar. Mungkin dia terasa tersinggung atau gimana. Ingin dia kan alangkah baiknya berbilang, saya mau married ataupun gimana. Saya nggak bilang ke dia, rasa sakit hati dia itu dari situ. Terasa anggapannya dari dia itu terasa nggak dianggap lah. Iya. Susah senang sama gua, sekarang mau nikah malah ngabarin. Bukannya kata dia juga, bukannya kita berbilang, bukannya mau jadi beban dia. Iya. Mungkin kalau kita berbilang dia pun mau nyupport. Iya, mau ngebantu gitu kalau kita bilang mungkin kasih dia. Marah banget dong waktu itu dia. Dibilang marah ya marah banget gitu. Berarti sebelum lu nikah, lu ketemu dulu. Sebelum saya nikah mau sebulan, saya sempat ketemu dulu. Ngejelasin mau nikah. Dibilang jelasin mau nikah, saya nggak bilang. Cuma mau berhenti aja gitu, mau. Enggak, dibilang nggak mau berhenti ya enggak. Cuma kita pertemuan seperti biasa aja sama seorang waria itu. Dalam arti saya namanya berhubungan sama seorang waria yang menjalankan 12 tahun itu terasa kayak suami istri. Dalam arti saya nggak mau menyakiti dia. Karena susah senangnya saya itu ada di dia. Setiap saya minta apa pasti dipenuhi sama dia. Saya nggak mau bikin sakit hati dia. Makanya dari itu saya nikah pun gak bilang sama dia. Akhirnya dia tahu dari orang lain. Oh, dia malah lebih tahu dari orang lain. Oh iya, dia tahu dari orang lain. Katanya saya tuh udah nikah sama seorang perempuan. Ya udahlah, dia merasa sakit hati. Tapi masih kontak sampai sekarang. Biarpun dia masih merasa sakit hati sampai sekarang masih miskomunikasi masih jalan. Cuman mungkin sekarang beda main-main dulu. Sekarang cuma sekedar kabar-kabar. Iya, mungkin kalau sekarang dibilang ketemu ya ketemu, makan ya makan. Tapi dia sekarang pun udah punya cowok baru ya nggak makan. Tapi semenjak lu nikah, sorry banget. Kalau dibilang lebih horny mana sih? Kalau menurut lu? Dibilang masalah kayak gitu lebih horny sama waria Karena lebih enak. Lebih enak apa? gimana nih lebih enak? Lebih enak gimana nih? Lebih enak Dibanding gimana? sama cewek, Iya. Kalau dibilang lebih enak sama waria, apa ya? Dibilang permainan jauh sama seorang waria itu. Seorang wanita itu sama orang waria itu beda permainannya. Gitu. Mungkin saat dia juga cowok John, kita gimana kalau main mungkin lebih ganas. Iya kan ya? Ya gue nggak tahu kan kok kita kan. Iya maksudnya kita kan cowok, kalau main mungkin kan kita lebih cenderung nafsu kita gede. Oh, menguasai. Iya, menguasai gitu John. Apalagi dia mempunyai dua ganda itu. Si cowoknya. Karena seorang waria itu setelah main itu dia pun tidak habis main coba dibuang. Dalam hal seorang waria itu selalu memanjakan dan menyayangi kita selamanya. Beda sama seorang wanita. Berarti kalau dibilang lebih hotan waria berarti. Hotan waria dibanding wanita. Lebih lebih enak. Seorang waria itu lebih mengerti. Keinginan kita gitu. Ketika kita ingin itu lebih mengerti, tidak usah mengasih kode dalam hal. Dia pun tahu kalau kita ingin itu dia tahu. Tidak usah bahasa kasar, tidak usah dipinta lah. Iya. Kalau seorang wanita itu kan kita harus mengasih kode ataupun dipinta. Kalau seorang waria itu tidak. Dia pakai sendiri berarti ya. Dia ngerti sendiri. Tapi selama 12 tahun itu berarti lu nggak pernah ke waria lain dong?
Apa sering? Dibilang tidak pernah, pernah. Pernah. Cuma hitungannya sepandai-pandai kita. Jangan sampai kita berpaling ke waria lain. Kita jangan sampai ketahuan sama waria kita sendiri. Tapi kalau dihitung-hitung, selama 12 tahun itu, lu pernah berapa ke waria? Intinya tetap hitungan. Tak terhitung. Tak terhitung Banyak dari John. Oh, banyak berarti. Tapi di otak lu, sorry. Kepuasan atau duit? Yang saya cari itu hanyalah uang. Uang. Intinya itu uang. Masalah kepuasan kita bisa cari di hitungannya, bisa cari di tempat lain, bisa beli Dari hasil uang itu kan. dari hasil uang itu. Bahkan yang pernah saya alami, setelah saya dapat uang dari seorang waria, itu mencapai uang banyak bagi saya, itu banyak, 500.000 itu banyak Sehari. sekali main tuh. Bahkan waria ada yang menawarkan jasa, saya berani menawarkan uang 500.000 sekali main. Setelah dapat uang saya bisa beli perempuan. Dan itu hitungannya dipikir-pikir ya, saya tutup lubang kali lubang. Dapat dari waria, Ya. beli cewek. Nyewa, oke. Iya, Nyewa. Wow, berarti nggak satu doang berarti lu. Banyak juga. Tapi kalau lu tanya ke waria itu, dia mencari kepuasan juga. Iya, Kepuasan berarti kalau dia di otaknya berarti kepuasan. semua waria itu memandang lelaki lain itu nggak beda kita. Kalau kita memandang seorang wanita itu selalu pingin, nah nggak beda seperti waria. Waria itu sama seperti perempuan, pingin, ya itu nggak beda kita memandang perempuan. Kita nggak menghitung nominal berapa. Iya. Kalau kita terlaksana itu pasti kita bayar berapapun itu nominalnya. Nah, waria itu seperti kayak perempuan. Tapi sorry. Warianya itu bekerja sebagai itu apa dia sebagai apa sih? Berbeda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Tapi berarti ada salah satu penjajak juga berarti. Iya. Waria kan ada dua, ada yang kalau di kampung mungkin ada yang rias. Ya. Nah, ada lagi yang mangkal. Nah, kalau yang mangkal tuh dia lebih banyak bayar, bukan dia bayar. Kalau saya tidak pernah mendapatkan waria yang suka Mangkal. Karena saya pun punya hati nurani. Iya. Dia mangkal dapat uang berapa? Iya. Buat bayar kita aja, bahasa kasarnya tidak cukup. Berarti lu waria yang ya nggak mangkal berarti ya. Nggak mangkal. Nggak mangkal berarti karena lu berpikirnya itulah ya. Karena pun kita pun mendekatin waria itu lihat dengan fisik waria itu berbobot enggak. Kalau berbobot ya sikat. Saya ambil. Kalau nggak berbobot mau ngapain, dalam arti cuma hanya mencari kepuasan. Kita bisa mencari dengan waria kita sendiri. Oh, gitu. Yang kita kejar kan hanyalah uang, Duit. uang gitu. Iya, mana? Tapi rata-rata berarti lu yang deketin. Dibilang deketin ya enggak. Semua waria itu dalam arti bahasa kasarnya ingin. Gimana sih cowok ini? Gitu. Penasaran dong. Penasaran dia. Seorang waria itu penasaran kalau lihat cowok itu selalu mesra sama dengan warianya, pasti penasaran. Gitu. Waria itu melihat cowok itu dengan apa ya? Tidak melihat dengan tampang. Oh, nggak lihat berarti dia. Enggak. Yang penting mah terpenuhi itu aja. Bisa enggak nih cowok ini muasin gua gitu. Berarti masalah tampang mah nomor sekian lah gitu ya. Masalah tampang yang dicari sama waria itu
nomor belakangan. Intinya yang dicari sama waria itu bisa nggak dia memenuhi Kekuatan. nafsu birahi gua gitu. Puasanya puasan dia Gila. menarik. Iya. Soalnya gue juga pernah ngalamin Jon. Ngalamin apa lu? Ngalamin pakai kancing. Oh ya kan gua nanya ngalamin apa ya? Bener kan lu? Gue pernah ngalamin. Iya. Gue waktu itu kan nonton hiburan Jon. Ada banci dari ibu gua. Terus dia deketin gua Jon. Ini suka dengan gua ditawar Jon. Berapa lu? Tawaran dia berapa Sama dia. Berapa Gua waktu waktu itu masih SMP Jon. Istilahnya masih bocah, takut gua sama banci. Gocap. Enggak, dia berani bayar gua 1 juta Jon. Buset. Gua kan gak mau ya, takut gua ya. Kenapa lu gak Dia mau? marah Jon. Marah? Langsung ganteng lu. Langsung ganteng lu. Gua bilang gak 1 juta nih. Lah gua takut gua ya. Gua pulang gua sama gua. Jon, berarti kalau udah suka sama cowok gitu Jon. Oh, Dia udah dibayar mahal. Waria itu kalau suka sama cowok, jangan pun kamu minta nominal kecil, besar pun dia berani bayar. Iya Jon. Itulah seorang waria. Tapi dia kerja apa sih, Kak? Dia pun sebenarnya nggak kerja, cuma nggak beda seperti kita seorang lelaki. Kalau kita penasaran kepada seorang wanita, wanita itu minta berapa, kita berani banget. Iya. Tuh, sama juga dengan seorang waria. Berarti dia kalau pagi itu kerja dong? Kerja biasa dong kayak cowok dong? Ada yang kerja, ada yang enggak. Kan waria itu ada yang berbobot dan enggak. Dalam arti ada yang mapan dan enggak. Iya. Berarti dia udah mapan dari lahir lah istilahnya ya? Nggak beda saya. Saya nggak mau deketin waria yang nggak bermapan, yang nggak berbobot nggak mau. Gitu. Berarti di otak lu cuma uang awalnya. Yang saya cari itu dalam arti uang, uang dan uang. Tapi rata-rata lu yang awalnya mau apa warianya yang menggoda lu? Dalam arti awalnya sih saya yang Pengen ngechat atau gimana lu kalau ngajak cewek waria itu? semua waria itu berbeda-beda. Waria itu masing-masing punya kode dengan sendirinya. Wah, kode apa nih? Kode apa nih? Itu kode apa tuh? Setelah dia mengasih kode, kita pun tahu kode dia. Tuh, dari situ kita chat sama dia, baru kita di situ rebut harga sama dia. Oh, awal berebut harga dulu awal. Rebut harga sama dia. Oh, berebut harga. Tapi biasanya penjajakan dulu kan kalau misalnya gua sama cewek gitu ya, penjajakan dulu, kita pergi-pergian dulu atau kemana lah itu. PDKT. Iya, PDKT. Apa lu langsung hajar? Beda, kalau waria itu nggak seperti perempuan. Kalau waria itu intinya dia mah apa ya? Intinya dia mah setelah kita deal masalah harga itu, intinya dia mau mencarinya puasa. Langsung berarti. Langsung eksekusi. Deal harga, hajar, dia puas. Besok kencat lagi dia. Oh gitu. Enak nih, baunya Waria enak. itu kalau sudah merasa nyaman, biar kita sudah punya seorang waria. Kalau waria itu sudah terasa nyaman sama kita, bahkan waria itu bisa memberi kita itu lebih dari itu. Oh gitu. Dari deal-dealan harga tapi dia bisa lebih. Ada yang kita deal harga, Iya. waria itu bikin terasa nyaman, minta nominalnya 500.000. Iya. Dia bisa kasih lebih dari itu. Kalau dia udah puas, terasa puas sama lu gitu ya. Rasa enak dan puas sama kita, itu bisa dia bisa kasih lebih. Bonus lah, bonus. Kasih bonus ya. Si bonus, John ada bonusnya, bonus THR buat besok. Karena melebihi ekspektasi dia. Iya. Tapi lu pernah gak sih ngejalanin dengan teman waria itu? Misalnya lu sama satu nih, terus wah ada yang lebih nih, walaupun temennya lu sikat juga. Pernah. Tapi dia nggak banyak ngomong. Enggak, sampai sekarang pun saya berhubungan sama teman waria saya itu sampai sekarang nggak pernah ketahuan. Wow, backstreet berarti Backstreet. Kalau ketahuan, wah ribet gede dong.
Kalau sama waria itu beda sama seorang wanita. Kalau waria itu sistemnya, dikala kita dikasih pemberian dari seorang waria yang berhubungan kita selama kita lama, kita berhubungan sama orang waria lagi yang pernah kasih dari waria kita, itu dia minta dibalikin semua. Waduh. Oh gitu. Iya. Marahnya gitu. Minta dari awal berarti. Dari awal kita hubungan itu balikin semua yang pernah gua kasih, karena lu sudah berpaling dari gua. Boleh lu berpaling dari seorang wanita karena lu memang laki lama. Jangan sampai menyakiti hati dan perasaan gua. Lu berpaling ke seorang waria lagi, tidak mau. Tapi pernah kejadian gitu loh. Dibilang pernah sekali. Balikin semua dong. Udah, apa lu kabur aja? Waria yang pernah jadi selingkuhan saya itu tidak sanggup untuk membalikannya. Berarti kalau lu ketahuan sama waria lain, berarti yang ganti rugi itu waria yang satunya, bukan lu. Waria yang selingkuh sama kitanya itu kan Harus mengganti itu. harus mengganti. Dari awal waria yang berhubungan sama kita, pengeluaran dia berapa, yang jadi selingkuhan terus mengganti Berapapun itu. berapapun itu, ya itulah sisinya waria. Berarti dia harus bayar. Nanti kalau nggak bayar, nggak boleh sama yang ini berarti. Bukan nggak boleh, ya hitungannya kan kita udah terlanjur bahasa dalam arti harus dia membayar, mau seperti apa. Karena waria yang menjalankan hubungan sama saya itu hitungannya selama 12 tahun itu terasa tidak menghargai sama waria, jadi merasa sakit lagi. Tapi setelah menikah nih, masih pengen terjerumus ke situ lagi sih. Karena iming-iming duit. Tapi alhamdulillah setelah saya menikah sama seorang wanita yang saya alami sekarang, mau susah mau senang, saya tidak mau terjerumus ke dunia hitam seperti itu. Walaupun tergoda, walaupun digoda. Dia diiming-iming sama Iya. uang nominal besar, saya tidak mau. Karena yang lalu biarlah berlalu. Itu kan masa lalu. Iya. Sekarang masa depan. Iya. Gila tuh, dengerin. Dapat Mungkin ibaratnya ada hikmahnya juga lah. Ibaratnya dia Iya. merdeka. Iya, dia mah kita membuka lembaran baru lah. Iya, benar. Masa kelam dulu ada. Tapi sorry, istri tahu cerita ini. Dibilang tahu, istri tahu, cuma tidak tahu dengan sepenuhnya. Yang saya ceritakan sekarang tidak tahu. Istri tahu, saya dulunya awalnya berhubungan sama orang waria, istri tahu. Istri sekarang pun, cuma dia nggak tahu yang saya ceritakan sekarang, nggak tahu. Saya sampai berhubungan sama seorang waria itu sampai 12 tahun tidak tahu. Tahunya istri itu saya pernah berhubungan sama seorang waria. Ya mungkin istri pun tahu dari mulut dari orang lain. Berarti beberapa orang tahu dong tentang kisah lu ini. Tahu, bahkan banyak yang nyampein sama istri. Ya mau gimana lagi kata istri, yang lalu biar berlalu. Wah, bagus sih, kuat. Saya pun bilang sama istri, yang lalu biar berlalu. Mungkin sekarang kita cari lembaran baru. Tapi pas teman-teman lu tahu atau orang-orang terdekat lu tahu, Banyak. sempat diledek gak? Sempat diledek itu? Teman sekampung pun banyak. Kok kenapa sih lu seorang berjaka menyukai seorang waria? Maaf, dulu itu uang nominal itu sangat besar. Jangan lu suka mengejek. Anggaplah sih kita tongkrongan. Iya, Kalau mengejek dalam arti lu pun pernah apa sih ya, dalam arti menikmati rezeki dari gua. Nggak mau. Oh, berarti lu pas dapat duit itu nggak dimakan sendiri? Beli makan sendiri dalam arti iya sih orang pengangguran, dalam arti uangnya banyak terus dari mana. Akhirnya teman yang nggak tahu pun jadi tahu dari mulut ke mulut. Ya itulah. Gila. Saya istirahat masa lalu ya, intinya kan gitu maksudnya. Ya masa lalu, namanya masa Iya. lalu. Jangan pernah ya cemooh masa lalu gitu istilahnya. Sekarang kan udah berubah lah istilahnya ke dunia itu lagi istilahnya gitu kan.
udah punya kehidupan baru, kehidupan baru, menikah. menikah. Tapi kebayang gak sih pas lu, sorry banget nih, ngituin istri lu kebayang waria itu gak? Jujur dari semenjak saya married sama istri, sama sekali nggak pernah terbayang. Cuman yang saya ingat itu jasa kebaikan dia. Dari awal kita susah sampai sekarang kita senang. Dalam arti sampai sekarang kita ketemu, saya nggak bakal bisa melupakan jasa kebaikan dia. Ya itu. Istri pun tahu dalam arti balaslah jasa kebaikan dia itu. Tapi komunikasi masih baik lah ya dengan waria-waria yang lain itu. Masih baik. Awalnya sih dalam arti berhubungan sama waria yang menjalankan 12 tahun itu masih miskomunikasi sampai sekarang. Masih komunikasi dengan baik. Cuma kita juga menjaga perasaan dalam istri kita. Ya intinya kenyamanan awal. Terus dan di otak itu kan intinya duit lah ya, duit, para faktor ekonomi, terus dapat uang yang cukup besar dalam waktu itu, terus nyaman. Ya udah sampai terbentuk dalam 12 tahun itu. Gila 12 tahun dia udah 12 tahun. Iya. Dan kemana-mana pergi. Berarti lu nggak menutup jati diri dong ya kalau pergi, udah begini aja, nggak pakai apa, nggak pakai topeng dan lain-lain. Tidak, cuma kita harus tahu. Dalam arti, saya nggak berani. Dalam arti, kalau dia ngajak ke kampung kita sendiri itu saya nggak berani. Oh, berarti belum pernah dibawa ke kampung lu sendiri mah? Belum? Pernah dibawa, bahkan orang teman sekampung pun tidak tahu Kalau itu dia waria. seorang waria, tidak tahu. Taunya dia seorang wanita. Begitu cantik dong kalau gitu. Emang dia seorang waria, tapi dia itu benar-benar sangat mirip dengan seorang wanita. Berarti ngurus diri lah ya. Iya, make up ya, perawatan. Udah kepikiran gue kalau birahi gitu ke Maria gitu jadi. Dodi, halo. Yang baru bangun. Di mana sih tim manajemen nih? Jadi sih gitu. Ya, gue masih nggak nyangka sih dalam artian itu ya, selama 12 tahun awalnya seperti itu, ternyata ceritanya seperti itu sampai 12 tahun dan rasa. Berarti dia tidak, waria itu tidak besar rasa memilikinya dong ya? Kalau gitu. Dia pun sadar diri. Sadar diri kan ya? Kita lelaki normal, dia tidak mungkin memiliki kita untuk selamanya. Iya. Tidak mungkin. Wow. Apa ya? Gue mau bilang mau bilang apa ya setelah dengan cerita ini? Satu, kaget. Pasti kaget lah. Dalam artian terus dia kata si kutu itu diimpit, diimpit. Dan kalau lagi birahi lebih birahian dengan waria, kayak gitu. Kalau gue sih kita ambil hikmahnya aja lah ya, hikmahnya aja. Itu sih pribadi masing-masing lah ya, itu pilihan orang. Mau Kan dibilang dipikir sama saya apa ya, yang lalu biar berlalu lah. Semua Iya, orang pasti betul, punya betul. kenangan masa lalu. Iya, Masa lalu. betul. Enggak semuanya orang itu mempunyai, dalam arti enggak punya masa lalu, pasti punya masa lalu. Punya masa lalu yang kelam lah. Iya. Sama kayak dia kan gitu. Intinya jangan cuma masa lalu orang. Semua orang pasti sangat pasti lah punya masa lalu yang sangat kelam gitu intinya sekarang saudara ini asli saudara Iya, saudara ini. beliau ini udah sangat tidak menyentuh Pak? Iya udah. Tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu, mungkin untuk silaturahminya ya mau Iya, nggak aja, apa-apa sih. iya itu mau aja, kita ke siapapun, mau ke waria, mau ke apa, namanya silaturahmi berteman ya nggak apa-apa. Intinya semua itu haknya masing-masing. Lu mau pilih ke waria, mau apa, itu mah hak masing-masing. Intinya lu tahu apa ya, tahu keburukannya,
pasti Ya kalau bisa sih jangan. ya kalau bisa sih jangan ya. Intinya kisah ini mungkin sangat inspiratif dari seorang beliau ini. Thank you untuk semuanya, thank you yang udah support kita, thank you untuk Dodi, Thank you. thank you untuk tim manajemen Dream Dad manajemen ini, thank you untuk beliau yang sudah menyempatkan waktu mengobrol kisah masa lalu yang sangat kelam. Intinya ya mudah-mudahan langgeng untuk istri yang sekarang, istri yang sekarang. Amin. Intinya gitu. Tapi belum punya ya? Belum punya. Belum ya. Intinya gitu. Thank you untuk semuanya. Thank you Cikarang pribadi. Thank you.